Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imuni. Innallaha huwar razzaqu dzu quwwatil matin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Hari ini kita bisa melanjutkan berbagai aktivitas yang dapat kita lakukan, dari aktivitas harian ataupun aktivitas duniawi dan hingga aktivitas akhirat yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampailah kita pada majelis ilmu yang insya Allah kita sama-sama akan mendapatkan rahmah, maghfirah dan itqum minan nar, karena kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ini adalah pekan terakhir sebelum kita besok masuk pada bulan suci Ramadan. Insya Allah tema hari ini hak Allah, hakullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yandura fi haqqi, rawahu Tabrani. Lastu binadirin, tidaklah aku akan memperhatikan fi haqqi abdi, memperhatikan hak hambaku, hatta yandura fi haqqi, sebelum ia menunaikan hakku. Hadis qudsi riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Dia tidak akan memberikan perhatian kepada hak-hak hambanya serta kemaslahatan dan keinginannya sebelum hamba itu memberikan perhatian dan memenuhi hak-haknya serta menunaikan kewajiban-kewajiban yang dipilkulkan kepadanya. Jamaah yang berbahagia, ada hak Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan lahir. Amalan dan perbuatan lahir. Apa itu contohnya? Yaitu menunaikan sholat, saum Ramadan, insya Allah yang akan kita tunaikan besok pada bulan suci Ramadan. Mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau zakat fitrah kita zakat jiwa, di mana seseorang yang lahir selahir pada bulan suci Ramadan atau yang masih hidup
sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini wajib mengeluarkan zakat. Itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu adalah zakat yang ditunaikan kalau sudah mencapai nisab dan haulnya selama 1 tahun. Nisabnya adalah 85 gram emas. Kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, manistata'a ilaihi sabila, mampu dan memenuhi syarat. Menjauhi dosa-dosa besar, ini hak Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, ini melanggar hak Allah. Menghindari dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil itu juga harus kita minimalisir, bahkan kita tidak mengekalkannya. Artinya ini harus bisa dihindari. Dosa-dosa kecil itu harus kita kikis sehingga tidak menjadi akumulasi dosa besar. Memberikan pertolongan kepada hamba Allah. Jadi kalau kita menolong hamba Allah, ini adalah hak Allah. Seperti halnya 8 asnaf itu ya. 8 asnaf yang penerima zakat, yaitu dari fakir, miskin, ghorim, ibnu sabil, kemudian orang yang terlilit hutang. Nah, itu termasuk memberikan pertolongan kepada hamba Allah, dan perbuatan-perbuatan lain yang sudah ada perinciannya dalam syariat Islam yang mulia. Nah, ini hak yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan lahir. Jadi yang nampak, yang terlihat. Nggak ada orang ibadah haji itu sembunyi-sembunyi. Pasti orang tahu. Nggak ada orang zakat itu tidak diketahui. Pasti ada yang tahu. Terutama adalah penerimanya. Atau disalurkan kepada panitia amil zakat. Demikian juga sholat. Itu terlihat. Puasa, meskipun amalan ini adalah amalan batin ya. Puasa itu bisa saja ya, puasanya itu sama-sama sahur itu ya. Tapi begitu sampai di tempat tujuan kerja ataupun di mana dia beraktivitas, mukah, atau tertarik dengan bakso, mie, ataupun makanan-makanan yang menggoda lainnya itu ya. Tapi pulang-pulang seperti lemes dan ikut buka bersama. Nah itu. Ini puasa. Puasa itu ibadah yang spesial ya. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, keluarga taunya sahur bareng, buka bareng itu. Tapi di tengahnya tidak ada yang tahu. Ini makanya ibadah yang sir sebenarnya, ibadah yang rahasia. Memang lahirnya bareng-bareng sahurnya, bukannya. Tapi hakikatnya ini adalah ibadah yang melatih kita untuk kejujuran itu. Kemudian menunaikan ibadah haji ya tadi. Menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Antara Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya itu adalah penghapus dosa. Sholat 5 waktu, sholat 1 ke sholat berikutnya ini adalah menghapus dosa di antara sela-sela sholat itu. Jadi kalau tadi kita sholat asar, dari sholat duhur sampai asar ini ada potensi manusia berbuat dosa. Maka dosa-dosa ini bisa gugur kalau kita menunaikan sholat. Nah, ke sholat berikutnya pasti kita sudah memanage diri kita supaya tidak dosa. Ya, tapi yang namanya manusia, peluang sedikit pun itu bisa menjadi dosa. Makanya kita menunaikan sholat berikutnya ini adalah menghapus dosa.
Dari Jumat ini, dari Jumat kemarin sampai Jumat ini, kalau orang laki-laki menunaikan sholat Jumat, ini menghapuskan dosa mingguan yang kita lakukan selama 1 minggu, bukan dosa besar. Nah, demikian juga Idul Fitri yang akan datang ini menghapuskan dosa kita yang 1 tahun. Nah, berikutnya ini seperti ini. Jadi ibadah yang kita lakukan ini hak Allah yang berhubungan dengan amalan dan perbuatan lahir. Yang kedua, hak Allah, hak yang berhubungan dengan iktikad atau keimanan dan amalan batin. Setiap orang wajib beriktikad dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah zat yang Maha Esa. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dalam zatnya dan perbuatannya. Satu-satunya tempat berlindung dan bersifat, segala sifat kesempurnaan ada pada Allah. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi dalam Islam itu tidak ada anak Allah. Allah itu tidak melahirkan keturunan. Nah, Allah itu adalah zat yang esa, yang satu, yang tunggal. Tidak ada bandingannya sesuatu pun. Jadi ya, kekuasaannya itu maha segala sesuatunya. Tidak ada bandingannya. Maka setiap orang wajib beriman bahwa Allah telah mengutus 25 nabi, 25 orang rasulnya untuk memberikan bimbingan, tuntunan kepada semua makhluknya, menerangkan yang halal dan yang haram, menggariskan cara-cara mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, mengajak mereka melakukan kebaikan dan mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita harus batin, secara batini, secara keimanan ini harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha segala-galanya, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tiada bandingannya, tidak boleh menyekutukannya. Setiap orang wajib taat dan patuh kepada para rasul, beriman kepada mereka, beriman kepada apa-apa yang telah disampaikan oleh mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada kitab-kitabnya yang telah diturunkan, yaitu dari sufi Ibrahim wa Musa, ya, dari Ibrahim, dari risalahnya Nabi Adam sampai Muhammad, serta kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi berikutnya, yaitu sufi Ibrahim wa Musa, dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa, Nabi Isa hingga Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita imani. Sebagaimana juga telah diturunkan kepada mereka, bukan yang telah dipalsukan. Jadi menurut pandangan Islam, memang kitab-kitab samawi yang telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu
saat ini tidak bisa dijaga otentisitasnya atau orisinalitasnya kecuali Al-Quran. La raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, itu Al-Quran. Wajib pula beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita hari ini ditakdirkan bisa bertemu di majelis ilmu ini, di majelis taklim ini adalah qadarullah, atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita akan meninggal kapan? Ini juga qadar Allah yang akan menentukan. Apakah kita akan bisa 100 tahun atau 60 tahun, 70 tahun? Yang sampun pinten? 80. Kepala 8 ya. 68. Iya. Sudah bonusnya kata ya. Kalau Kanjeng Nabi 63. Nah, itu rata-rata umur kita, dan itu adalah anugerah yang akan diberikan Allah kepada kita, dan kita tidak tahu batas sampai kapan usia diberikan. Yang penting bukan panjangnya, tetapi adalah konten isinya itu. Bagaimana kita supaya lebih bermanfaat. Kita harus menyadari sampai usia itu memang menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kapan batasnya. Yang kita ikhtiarkan adalah ya kita harus menjaga kesehatan, pola hidup, gaya hidup. Nah, itu adalah untuk mengawetkan secara hukum kesehatan atau biologis. Kemudian yang baik dan yang buruk dari Allah itu ya. Jadi qada dan qadar, yang baik dan yang buruk dari Allah. Ya, biasanya kita menganggap bahwa yang jelek yang diberikan kepada kita itu adalah memang jelek. Belum tentu, bahkan itu justru sebagai suatu kebaikan. Apabila kita saat ini diberikan kesuksesan, bergelimpang harta, berkecukupan, segalanya dimudahkan, malah justru mungkin bukan kita takarub kepada Allah, tapi menjadi takabur, menjadi sombong. Jadi ini banyak hikmah ya, yang harus kita petik, yang harus kita perhatikan. Jamaah rahimakumullah, setiap orang wajib beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, dan menunaikan segala haknya di atas segala hak Allah. Ini sebagaimana Allah berfirman, ayat yang saya kutip di depan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadanya. Nah, ini. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah kepadanya. Tapi kita kadang-kadang tidak mengetahui bahwa tugas hidup kita sejatinya adalah beribadah. Tapi seakan-akan kebanyakan manusia itu la'ibun wa lahwun. Seakan-akan mereka hidup itu adalah hanya bersendau gurau, bermain-main dan bergame. Nah, sekarang ini zamannya milenial atau zamannya digital, orang itu dimanjakan dengan gawenya, dengan handphonenya, bisa sehari semalam itu mungkin tidak beranjak dari matanya melihat layar kecil itu ya. Nah, ini yang ada, sehingga bisa melalaikan dunia itu. Lahwun wala'ibun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Aku sekali-kali tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia itu
untuk beribadah kepada Allah. Tapi apabila manusia dan jin itu ingkar, Allah itu tidak mengharapkan rizki dari manusia dan tidak mengharapkan makan dari sesembahan atau manusia yang menyembah Allah itu. Itu tidak. Innallaha huwarrazzaqu dzu quwwatin matin. Sebaliknya, dialah Allah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Ini Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Jadi tugas hidup kita sebenarnya itu beribadah. Apapun aktivitas kita, apapun profesi yang kita jalani, itu sebenarnya adalah profesi atau tugas hidup kita itu ya beribadah. Sedangkan yang lainnya itu hanya penopang itu ya sebenarnya. Kita bekerja, kita mengurus keluarga, itu adalah untuk menopang ibadah kita, untuk menyempurnakan ibadah kita. Maka wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kita beribadah kepada Allah itu harus total, semata-mata kepada Allah dan jangan menduakannya dengan yang lain. Ya, kalau menduakan ataupun mencari perlindungan selain Allah, dulu pernah kami sampaikan itu seperti berlindung di sarang laba-laba. Kalau kita memohon kepada manusia atau memohon kepada benda-benda atau memohon kepada roh-roh halus atau makhluk yang tidak terlihat, nah, ini namanya adalah musyrik, menyekutukan Allah. Jadi kalau beribadah hanya kepada Allah, hanya semata-mata kepada Allah. Kemudian dalam firman berikutnya, wa ma uridu illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali mengabdi kepada Allah dengan ikhlas bagi kepentingan agama yang lurus. Jadi kita beribadah yang dinilai ibadah kepada Allah, yang diterima itu adalah yang mukhlis, yang ikhlas. Nah, maka ini kita harus mempelajari ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas itu ya kalau kita melakukan sesuatu dan tidak mengharapkan pujian, imbalan dari manapun, tapi hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang harus dilatih ya. Pertama mungkin dari yang kecil-kecil, yang sederhana. Semakin kuat kita betul-betul ikhlas, tidak pamrih apapun. Nah, ini yang diutamakan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Jadi beribadah mukhlis semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut sebagai ikhlas. Demikianlah hak-hak Allah secara singkat yang menjadi kewajiban atas hamba-hambanya. Adapun yang menjadi hak hambanya atas Allah dapat kita terangkan sebagai berikut. Jadi hak hambanya atas hak Allah, yaitu Allah dengan rahmat dan kemuliaannya akan menyantuni hambanya, menjaganya, menutupi aurat kecelaannya, menjamin rizkinya, memberi taufik
untuk beramal soleh, menjadikannya dicintai makhluknya. Ini hak hambanya atas Allah ya. Memudahkan segala urusannya. Jadi Allah memudahkan urusan-urusan kita, memudahkan urusan-urusan kita, memperbanyak kebaikannya, menghapuskan keburukan dan dosa. Ya, kita senantiasa beristighfar, memohon Allah, memohon maaf atas kekeliruannya, meninggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat, memberinya berbagai karunia. Ya, kalau kita hitung nikmat Allah itu tak terbatas ya. Ya, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang Allah berikan itu. Itu hanya di dunia saja. Kelak di akhirat diberikan Rahman dan Rahim itu secara sempurna. Saat ini kita hanya diberikan satu Rahim, Rahman gitu. Satu Rahman, Ar-Rahman, kerahmanan atau kasih sayang Allah diberikan semua hamba. Baik itu yang beriman maupun yang kafir, itu sama-sama diberikan saat ini. Tapi kapling akhirat hanya Ar-Rahim, hanya hamba-hambanya yang muttaqin, hanya hamba-hambanya yang mukhlasin, hanya hamba-hambanya yang mukminin. Nah, ini yang dikategorikan yang akan diberikan kasih sayang Allah di akhirat. Tapi kalau yang kafir, musyrik, munafik, kemudian fasik, ini tidak termasuk golongan yang mereka yang akan diberikan balasan dari Allah kenikmatan. Dan menghalangi daya upaya menyesatkan setan sesuai dengan firman-Nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Ini dalam Al-Isra ayat 65. Sesungguhnya hamba-hambaku, engkau takkan dapat menguasai mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Jadi setelah manusia diciptakan Allah, tidaklah dibiarkannya begitu saja, tetapi untuk kepentingan dan keperluannya disediakan, diserahkannya seluruh alam semesta ini kepadanya. Jadi setelah kita diciptakan, manusia diciptakan, semua alam ini diserahkan kepada manusia untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk mengelola, untuk memberdayakan atau mendayagunakan alam ini. Ya, sekarang ini orang-orang di dunia sedang sibuk memikirkan bagaimana ini perubahan iklim global. Di kutub esnya sudah mencair. Maka kita sekarang mitigasinya bagaimana mengatasi banjir. Apakah peristiwa pada zaman Nabi Nuh akan terjadi? Revenus with history. Sejarah bisa akan terulang. Apabila fenomena-fenomena sebagaimana pelajaran yang sudah terjadi pada zamannya Nabi Nuh itu terjadi sunatullahnya kembali. Jadi apa yang telah terjadi tercatat di dalam Al-Quran yang merupakan sejarah bisa terulang apabila memang sunatullahnya itu dilakukan oleh orang-orang saat ini. Seperti halnya keingkaran kepada Allah semakin menjadi-jadi, teknologi semakin meningkat, kemudahan semakin meningkat, bukan ketaatan tapi kemaksiatan yang lebih banyak. Nah, maka kita sebagai paku bumi, orang-orang yang beriman itu sebenarnya sebagai balancing itu ya, penyeimbangan alam itu. Kalau tidak, ya sudah, Allah masih ada orang yang beribadah. Maka biasanya bencana-bencana terjadi secara teologis gitu. Meskipun kadang-kadang secara saintifik orang tidak mau mengakui itu. Kalau tidak ada dalil rasionalnya, tidak bisa menerima argumentasi teologis.
Tapi secara teologis fenomena itu sudah terjadi dan bisa terulang itu. Maka ini adalah sifatnya adalah imanen atau suatu keimanan yang kita harus meyakini. Ya, memang kita sebagai orang Islam itu tidak hanya waton beriman tanpa mengembangkan saintifik atau ilmu pengetahuan, tapi kedua-duanya itu adalah untuk menopang ibadah. Karena kalau hanya percaya kepada saintifik, ya itu hanya akal, menuhankan akal. Itu tidak bisa. Akal itu ada keterbatasannya. Dia tidak mampu menjangkau apa yang tidak bisa dilihat. Nah, maka akal itu hanya melihat yang fenomena yang bisa ditangkap, gejala-gejala sosial yang bisa terlihat, gejala-gejala alam yang bisa teramati. Nah, padahal itu semuanya ayat-ayatnya sudah jelas di dalam ayat-ayat suci. Jadi ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah sebenarnya adalah match. Tidak ada pertentangan. Bagi orang-orang yang rasional, dia akan menemukan ayat-ayat Allah dari fenomena alam. Kalau betul-betul dia tunduk kepada Allah, betul-betul dia mengamalkan ilmunya betul, akan ujung-ujungnya ya wajhullah. Wajah Allah itu yang akan terlihat itu. Ketika kasafnya suatu pengetahuan sudah dipeloreh oleh manusia, hanya saja biasanya orang itu kalau sudah punya jabatan, punya posisi, punya power, kekuatan, itu gengsi. Nah, gengsi itu ya urusannya memang pengaruh setan itu. Tapi kalau dia betul-betul berangkat dari hati nurani, ilmunya itu bisa menemukan suatu kebenaran hakiki. Makanya kalau orang barat banyak yang masuk Islam karena tadi betul-betul mengembangkan rasionalitas akalnya. Karena akal sebagai salah satu cara untuk menemukan kebenaran Islam. Nah, kita yang sudah Islam berangkat dari ayat, kita sudah yakin tapi kurang riset, kurang ilmu pengetahuan untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat itu. Maka yang kuat biasanya menggunakan ilmunya untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah itu. Sehingga untuk menopang, memperkuat keyakinan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang diberikan Allah itu begitu banyak hingga tidak terhitung, tidak terhingga. Sebagian disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini sebagaimana di dalam surat An-Naml ayat 60 sampai 64. Ini banyak panjang ya. Ayat ini panjang. Saya bacakan artinya saja. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untuk kalian dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Jadi kalau sudah hujan itu akan tumbuh subur ya. Tetumbuhan akan menjadi indah, yang dulunya coklat, gersang, panas akan menjadi sejuk. Yang kalian sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Jadi sekalipun ahli botani atau pertanian, tapi kalau tidak dianugerahi oleh Allah, itu tumbuh, berkembang, itu tidak akan terjadi. Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Bahkan sebenarnya mereka itulah orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itulah Maha Kuasa, terutama adalah terkait dengan air. Kalau di kutub air mencair berarti ini adalah problem dunia, ada problem pemanasan global, ada problem sikap cara manusia. Maka di ayat yang lain disebutkan doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan ulah tangan manusia. Baik itu tangan dalam arti hakiki tangan manusia atau tangan dalam arti kekuasaan. Contohnya itu sana silakan dieksploitasi, digali tambangnya tanpa
memperhatikan kelestariannya, hanya mengeksploitasi. Dilanjutkan, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan menjadikan sungai-sungai di celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut, laut asin dan sungai air tawar. Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian sebagai khalifatullah atau berkuasa di bumi? Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Sangat sedikit yang kalian perhatikan. Atau siapakah yang membimbing kalian dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang menggembuskan angin sebagai hal yang menggembirakan sebelum datang rahmatnya hujan? Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat yang terakhir, ayat 64, ataukah siapakah yang menciptakan manusia kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Apakah ada Tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian. Apakah kalian memang orang-orang yang benar? Ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha kuasa, maha segala-galanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atau membeberkan kepada kita sebagian nikmatnya. Jadi yang sebagian nikmat itu kita dapatkan di dunia ini, tapi sebagian lagi kelak akan diberikan secara tunai, tuntas dan sempurna kelak di akhirat. Barang siapa yang telah dapat memenuhi hak-haknya dengan mengerjakan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sudah pasti Allah menyiramkan nikmat-nikmat kebaikan dan ihsannya kepadanya dan memberinya taufik kepada yang disukai dan diridhoinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, manusia wajib tekun dan tidak lalai ataupun lengah dari amal-amal yang soleh, dan tidak membuang-buang waktu pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sehingga ia berhasil mencapai ridho dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik, hidayah, supaya kita senantiasa taat dan menunaikan ibadah kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Upat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Mekaten, wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.